Hari Bumi atau Earth Day diperingati setiap tahun pada 22 April dan pertama kali diperingati pada 1970. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat dunia terhadap bumi sebagai tempat tinggal. Lalu, sudahkah kita sadar untuk menjaga bumi yang menjadi tempat tinggal kita ini? Nyatanya, masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap dampak buruk yang ditimbulkan masyarakat itu sendiri. Contohnya, yang paling sering ditemukan yaitu membuang sampah sembarangan dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan, menghamburkan air seperti lupa menutup keran air atau menutup keran air tidak sempurna, menggunakan listrik yang berlebihan seperti menyalakan lampu di siang hari, menyalakan alat-alat listrik yang tidak diperlukan, dan masih banyak lagi yang berdampak buruk bagi bumi kita ini. Lantas, seharusnya kita sebagai makhluk bumi harus melakukan apa sih untuk membuat bumi kita ini tetap terjaga? Berikut edukasinya, disimak baik-baik ya. Iya, betul. Jadi penggunaan listrik dan air sebetulnya sangat merusak kepada lingkungan. Kenapa? Karena pertama, penggunaan listrik itu di Indonesia sekarang listrik itu hampir mungkin sekitar 90% masih diproduksi dengan batu bara. Batu bara itu akan merusak lingkungan. Kemudian pemakaian listrik berlebihan pun sebetulnya akan menyebabkan suhu udara menjadi panas seperti itu. Apalagi penggunaan batu bara di mana-mana itu kan fosil, menyebabkan banyak sekali produksi karbon dioksida di udara sehingga lapisan ozon akan terkikis. Sedangkan air itu terus terang kalau penggunaan air tanah yang digunakan banyak masyarakat itu akan meningkatkan terjadinya krisis air tanah, di mana air tanah itu sangat terbatas, apalagi di hulu sungai sudah banyak sekarang perubahan land use, land cover yang terjadi sehingga hujan yang turun tidak terserap atau tidak diserap oleh tanah sehingga run off atau aliran air di permukaan lebih banyak sehingga air tanah yang ada kurang. Dan mungkin di daerah-daerah seperti Jakarta yang dekat dengan pantai, air tanah susah dimasuki dengan air asin sehingga terjadi air payau dan terjadi intrusi air laut. Sehingga penggunaan air itu sangat merusak lingkungan. Penggunaan air tanah yang banyak sekali akan merusak lingkungan hidup seperti itu. Ya. Dalam penghematan listrik dan air terus terang pokok utama adalah disiplin. Saya kira disiplin yang pertama adalah disiplin dari individu. Kemudian disiplin yang berikutnya adalah dari keluarga. Seharusnya orang tua melakukan disiplin terhadap anaknya, di mana pemakaian listrik misalnya listrik yang tidak digunakan itu dimatikan. Air yang mandi atau air cuci itu tidak terlalu banyak dipakai. Perlu dibentuk mungkin di satu warga, kan sekarang gampang lah teknologi dengan medsos di kelompok itu bisa mengedukasi dia mengambil dari mana aja bahwa penghematan listrik, penghematan air dan menjaga lingkungan serta menjaga sampah itu perlu sekali, penting sekali gitu ya, seperti itu. Jadi memang kembali lagi tadi individu, kemudian kelompok, keluarga, kemudian masyarakat yang lebih besar lagi sampai ke negara harus peduli dengan masalah lingkungan ya. Jadi kami di sini sebetulnya sekarang lagi riset tentang iradiasi matahari, tingkat iradiasi matahari di seluruh Indonesia. Mana lokasi-lokasi aja yang paling cocok untuk dipasang solar panel atau panel surya untuk tenaga listrik gitu ya. Saya penelitian di daerah gunung di ketinggian di atas 800, kemudian di 400, kemudian di kampus sekitar 76 mdpl. Itu pun ternyata di daerah gunung pun tingkat radiasinya bagus, tingkat radiasi mataharinya bagus untuk mengisi solar panel, sehingga tidak masalah sebetulnya di Indonesia ini untuk membuat energi terbarukan dari sinar matahari. Kemudian juga angin ini banyak sekali, bayu ini banyak sekali di Indonesia. Bisa juga energi terbarukan dengan pasang surut air laut gitu ya, gelombang laut. Nah sekarang juga belum dicoba gitu ya, tapi mungkin ke depan akan dicoba lagi. Dan beberapa riset mungkin tentang biogas dari kotoran ternak juga bisa jadi listrik, tapi itu kecil sekali. Tapi yang besar itu saya kira matahari, tadi saya katakan
kemudian angin, dan kemudian tadi pasut air laut, itu yang besar energi terbarukan. Kita harus mencintai dan memberi apresiasi untuk bumi. Caranya bisa dengan menjadikan hal-hal baik untuk mengurangi pemborosan energi menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain hemat dalam penggunaan air dan listrik, memilah sampah organik dan non-organik, serta berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk menempuh jarak pendek dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Kebiasaan sederhana ini harus terus digalakkan karena tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup di bumi. Jadi, mari kita mulai untuk sadar akan dampak yang kita perbuat dan membuat ekosistem bumi yang sehat bagi keberlangsungan makhluk hidup di masa depan.